Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini selamat berbahagia untuk kalian semua. Jadi hari ini kita berjumpa di pertemuan pertama dan pertama kali kita juga berjumpa meskipun hanya lewat online. Jadi Bapak harap dari pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita dapat memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, khususnya untuk Bapak, agar bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadi hari ini kita dipertemukan dengan mata kuliah riset operasi. Jadi untuk pertemuan ini, meskipun hanya dengan lewat online, Bapak harap kalian, kawan-kawan semua, dapat mengerti dan memahami apa itu riset operasi. Jadi riset operasi eh, di sini Bapak ingin menjelaskan sebelumnya sebelum ke materi. Jadi kita akan membahas yang namanya pengenalan dalam capaian pembelajaran. Jadi dalam capaian pembelajaran atau yang dikenal dengan rencana pembelajaran semester. Jadi dalam uh, mata kuliah riset operasi itu banyak hal yang ingin uh, kita capai dalam pembelajaran. Di sini Bapak hanya menjelaskan uh, 5 saja dari capaian itu. Dari capaian pembelajaran tercipta yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah itu ada 3 dan subnya untuk sub capaian pembelajaran itu ada 12. Jadi eh, apa namanya untuk daftar pustaka Bapak mengambil banyak dari eh, penulis-penulis yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Contohnya ada Hiller atau Bazar atau Sri Mulyani. Jadi dalam capaian pembelajaran di sini untuk yang capaian pembelajaran pertama kita menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi, untuk menuju sikap yang bertanggung jawab, di sini kita memberikan apa namanya sikap sikap yang disiplin. Jadi, untuk menghasilkan bertanggung jawab atas pekerjaannya, jadi kita terapkan namanya disiplin. Habis yang kedua, untuk capaian pembelajaran kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi, di sini kita uh, memakai sedikit yang namanya pemikiran kita sebagai mahasiswa itu harus logis, harus kritis, harus sistematis, serta inovatif. Jadi kita harus yang namanya berpikir secara eh, secara inovatif atau kreatif. Jadi boleh meniru, tapi jangan apa namanya boleh meniru, tapi harus memberikan inovatif atau kreatif dari pemikiran sebelumnya. Jadi untuk capaian pembelajaran ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Di sini em, mengambil keputusan kita tidak jauh daripada pemikiran juga.
Jadi untuk mengambil suatu keputusan itu berdasarkan dari hasil analisis. Jadi hasil analisis yang kita dapat dari pengetahuan, pengetahuan dan informasi dari data itu menjadi bahan dalam menjadi bahan atau variabel di dalam kita untuk mengambil keputusan. Jadi untuk capaian pembelajaran keempat, menguasai konsep teoritis dan yang mengkaji, menerapkan, mengembangkan serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah. Jadi sebelum mengambil keputusan itu kita harus menguasai yang namanya teorinya. Jadi dalam riset operasi itu banyak hal yang harus kita pelajari dalam teorinya. Contoh misalkan dalam pembelajaran yang namanya linear programming, di situ kita belajar yang namanya mengambil suatu keputusan dalam pemilihan, misalkan pemilihan dari target yang ingin kita apa namanya target dari suatu perusahaan misalkan. Di situ. Linear programming itu dari variabel A, B, C, dan D itu dihitung. Jadi ada maksimal minimumnya, lalu dapatlah hasil dari keputusan. Jadi untuk capaian pembelajaran kelima, mampu mengembangkan teori metode teknik pada domain manajemen dan governance atau informasi konsep informatik konsep INCO. Jadi itulah capaian pembelajaran dari riset operasi yang Bapak ingin capai dari mata kuliah ini. Eh, Bapak harap kawan-kawan semua bisa bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena dari kerjasama itu kita dapat membangun yang namanya pembelajaran yang asik. Jadi kalau kalian yang belajar tanpa semangat, Bapak pun menjadi mengajar ikut tanpa semangat. Jadi kita sama-sama membangun suasana kelas meskipun hanya lewat online atau lewat daring. Jadi dengan dengan kita sama-sama semangat ingin belajar, jadi terciptalah pembelajaran yang menjadi pemacu atau penyemangat bagi kita untuk menyampaikan hasil dari pembelajaran ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah PMK, CPMK, di sini ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk yang pertama, mampu mengidentifikasi falsafah riset operasional dan program linier serta perkembangan di bidang ini. Jadi di bidang ini maksudnya kita di bidang teknologi informatika. Jadi di bidang teknik itu banyak hal yang bisa kita gali di bidang ini. Jadi falsafah riset ini banyak yang eh, menjabarkan banyak hal yang bisa kita pelajari di mata kuliah ini. Oke, untuk CPM kedua atau capaian pembelajaran kedua, mampu menganalisis pendekatan analisis, mampu menganalisa pendekatan analisis kuantitatif dalam pemecahan masalah yang bersifat operasional dengan berbagai modul dan teknik riset operasional yang baku. Jadi sudah jelas di sini mampu menganalisis pendekatan analisa. Jadi mampu menganalisa pendekatan analisis kuantitatif. Jadi kita belajar untuk menganalisis suatu problem atau masalah eh, yang bersifat dengan eh, kuantitatif. Jadi analisis ini membantu kita menganalisa suatu permasalahan dari variabel A hingga variabel Z. Jadi
Untuk capaian CPMK ketiga, itu mengimplementasikan metode solusi grafik, metode primer, simplex, solusi awal buatan, metode reserved simplex, dualitas, dan analisa sensitivitas. Metode transportasi menggunakan model penugasan, teknik programan bulat, programan dinamis, dan teori antrian untuk mencapai solusi yang optimal dalam permasalahan kehidupan nyata. Jadi riset operasi ini mampu kita terapkan di kehidupan nyata karena banyak masalah di kehidupan nyata kita. Contoh dalam masalah percintaan. Oh, iya. Oke, lanjut. Nah, sedikit eh, Bapak mohon maaf sedikit bercanda agar suasana kita menjadi eh, apa namanya menjadi santai biar agak tidak sedikit tegang. Jadi eh, dalam pembelajaran ini kita intinya sebelum menentukan keputusan kita harus berpikir dulu sebelumnya atau kita analisa. Jadi agar hasil yang kita putuskan itu menjadi hasil yang tepat. Oke, dalam CPMK itu dalam capaian pembelajaran mata kuliah itu ada subnya. Jadi subnya Bapak bagi ada 12 di sini biar kita dapat belajar di setiap pertemuannya, setiap sub itu eh, mampu eh, apa namanya memberikan atau ilmu atau dapat memberikan ilmu bagi kita setiap pertemuan. Jadi sub CPMK eh, itu sub CPMK 1 mampu mengidentifikasi falsafah RO dan hubungan dengan pengambilan keputusan. Untuk yang kedua, mampu mengidentifikasi linear programming atau LP, formulasi masalah dan pemodelan. Jadi CPMK ketiga itu identifikasi linear programming. Jadi dalam solusi grafik metode prima simplex. Jadi itu ada 3, 4. Jadi untuk yang berikutnya CPMK 4 mampu mengidentifikasi solusi awal buatan. Jadi solusi atypic starting solution untuk prima simplex. Jadi untuk CPMK 5, sub CPMK 5 mampu menganalisis impresi reserved simplex. 6 mampu menganalisa implementasi dualitas analisis simplex, sensitivitas dan post-optimal. Dan untuk yang CPMK 7 mampu menganalisa implementasi metode transportasi. Yang ke-8 menganalisa implementasi model penugasan. Yang ke-9 itu pemrograman bulat, implementasi pemrograman bulat. Yang ke-10 mengimplementasikan jaringan. Yang 11 langkah maju atau forward metode dan langkah mundur backward metode. Jadi mengimplementasikan langkah forward and backward. Oke, yang terakhir mampu mengimplementasikan teori antrian. Jadi sub itu akan kita capai setiap pembelajarannya. Jadi setiap pembelajarannya kita akan mampu mencapai ini agar Bapak bisa mengontrol yang namanya eh, pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi eh, deskripsi singkatnya mata kuliah riset operasi ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang teknik-teknik riset operasi, khususnya program linear, metode simplex, analisis jaringan, dan teori antrian, serta kasus dalam program linear sebagai dasar pengambilan keputusan. Topik utama dalam mata kuliah ini. Jadi topik dalam mata kuliah utama ini adalah falsafah linear, programming, solusi grafik, metode framing simplex, dualitas analisis dan sistematis, dan post optimal, metode transportasi, model penugasan, program bulat jaringan dan program
dinamis, dan teori antrian. Oke, sampai sini semoga kawan-kawan semua bisa eh, memahami apa yang ingin dicapai. Oke, sebelum mohon maaf sebelumnya Bapak lupa untuk memperkenalkan diri dulu. Jadi eh, di sini sebelum kita masuk perkuliahan pembelajaran itu Bapak ingin memberikan yang namanya kontrak perkuliahan. Jadi di sini kita harus bersepakat untuk uh, mencapai yang hasil yang kita inginkan tadi itu kita harus memberikan hasil yang maksimal. Sebelum dari memastikan maksimal itu kita sama-sama memberikan yang terbaik. Untuk memberikan terbaik itu kita bersama-sama membuat perjanjian. Di sini kontrak perkuliahan. Oke, kedengaran? Oke, tunggu bentar ya. Oke, eh, kontrak perkuliahan mata kuliah riset operasi. Di sini Bapak ingin memberikan identitas riwayat pendidikan, setelah kontrak pembelajaran serta tujuan. Jadi di sini identitas diri, perkenalkan nama Bapak Rahmadi Agus, alamat Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 atau dekat Radio Republik Indonesia atau kita kenal RRI Banjarmasin. Nomor telepon di sini kalian bisa menelpon eh, Bapak dengan sesuka hati, asalkan eh, waktunya jangan malam, karena malam itu kita untuk beristirahat. Jadi kawan-kawan bisa kita berkomunikasi di luar mata kuliah, di luar kelas dari nomor telepon ini. Telepon ini sinkronisasi dengan WA, karena kita sekarang di zaman digital, komunikasinya lewat WA lebih mudah ketimbang telepon, karena data yang digunakan bisa di mana aja,
bisa menggunakan dengan data telepon atau WiFi. Jadi nomor telepon di situ eh, 0895 3667 25065. Oke, Bapak ulang 0895 3667 25065. Status Bapak sini sudah berkeluarga dengan satu anak eh, yang berumur kurang lebih 8 tahun. Jadi Alhamdulillah Bapak diberikan kepercayaan eh, mengasuh satu orang anak. Semoga di tahun-tahun berikutnya bertambah menjadi 2, 3, 4, 5 anaknya ya. Jadi bukan bertambah istrinya, tapi bertambah anaknya. Oke, eh, untuk riwayat pendidikan di sini, riwayat pendidikan Bapak kita mulai dari tahun 2008. Eh, 2008, Alhamdulillah Allah memberikan nikmatnya kepada Bapak. Di sini Bapak dapat menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Martapura. Di situ yang dikenal kalau zaman dulu namanya SMEA, kalau sekarang dikenal dengan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Jadi tahun 2008 Bapak sekolah di SMK, lulus dari SMK di 2012, eh, Bapak di 2008 itu lulus masuk ke Uniska di Banjarmasin. Jadi Bapak alumni Uniska juga sama seperti kalian, meskipun kalian hitungannya 1 tahun lagi lah, 1 tahun bisa menjadi alumni. Oke. Jadi eh, di Uniska tahun 2008 sampai dengan 2012 mengambil jurusan teknik informatika. Hmm. Jadi selama 4 tahun kuliah, lalu Alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan lagi, memberikan peluang dan berkah dan nikmatnya. Bapak dapat melanjutkan studi lanjut lagi di Udinus Semarang dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Jadi studi itu berlanjut kurang lebih 2 tahun eh, di Semarang, di Udinus. Dan Allah lagi memberikan nikmatnya, begitu banyak Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Di 2017, Bapak memulai studi pendidikan di University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Alhamdulillah di sini Bapak berkesempatan menimba ilmu di luar negeri. Meskipun hanya di Malaysia, tapi itu adalah ilmu yang sangat sangat bermanfaat bagi Bapak terutama. Jadi di 2017 sampai dengan sekarang eh, ini penumpuh pendidikan yang amat sangat apa namanya nih sangat berat, tapi sangat banyak ilmu yang banyak kita dapat dari pendidikan ini dari 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 sekarang. Meskipun dari pendidikan ini terkendala karena di masa 2020 itu kita mengalami yang namanya pandemik, pandemi COVID 2019, pandemi COVID-19 itu Bapak sempat namanya terhenti. Jadi karena kebijakan dari setiap negara itu tidak boleh hampir hampir setiap negara tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumahnya. Oke, makanya sampai sekarang Bapak masih berstatus pelajar sama seperti kalian. Oke, karena orang yang menuntut ilmu itu merupakan orang yang selalu didoakan oleh malaikat dan diampuni setiap perbuatannya oleh Allah Ta'ala. Oke, dan apabila mati syahid dengan niatnya belajar, itu menjadi uh,
menjadi yang namanya uh, syahid. Oke, oke, mohon maaf. Oke, lanjut eh, kontrak pembelajaran. Di sini manfaat mata kuliah sini mampu mahasiswa untuk mengambil dari berbagai sumber dari data sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan hal yang terbaik. Jadi deskripsi mata kuliah bisa disamakan dengan yang tadi itu di RPS. Nah, mahasiswa mampu di sini kuliah kita hampir mengimplementasikan metode ilmiah bersama dengan di RPS. Jadi tata tertib, mahasiswa harus memahami tata tertib yang mentaati tata tertib yang Bapak berikan agar capaian dari pembelajaran itu bisa kita capai secara bersama-sama. Jadi sebelum belajar itu perkuliahan kita sebelum memulai perkuliahan kita wajib berdoa. Jadi berdoa itu me- memberikan spirit untuk kita kekuatan agar pembelajaran ini menjadi manfaat bagi kita hari ini atau akan datang. Yang kedua, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap pertemuan apabila berhalangan hadir, seperti sakit atau izin, harap konfirmasi terlebih dahulu. Jadi 30 menit sebelum mata kuliah dimulai. Jadi pemberitahuan izin atau sakit diharapkan maksimal sebelum perkuliahan dimulai. 30 menit sebelum perkuliahan dimulai. Mahasiswa yang tidak ada konfirmasi atau pemberitahuan kehadiran akan dianggap tidak hadir atau alpa. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah, tidak diperbolehkan memakai hoodie atau sweater yang menutup kepala. Bagi laki-laki dilarang memakai topi. Jadi untuk keterlambatan itu maksimal 15 menit dari jadwal perkuliahan. Jadi tanpa terkecuali. Jadi maksimalnya apabila lewat dari 15 menit, 15 menit lewat 16 menit berarti dianggap tidak hadir meskipun dia berada di kelas. Selanjutnya, selama proses pembelajaran, mahasiswa tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun kecuali saat diskusi. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari tatap muka. Oke, dari sini apakah kalian bisa memahaminya? Bapak harap tata tertib ini semua bisa mensepakatinya eh, agar capaian dari pembelajaran bisa terrealisasi. Oke, jadi adapun tata tertib UAS, UTS, UTS dan UAS sebelum melakukan ujian wajib berdoa. Jadi sebelum ujian UTS dan UAS tuh kita berdoa, peserta wajib berpakaian rapi sama dengan perkuliahan, peserta ujian dilarang bekerja sama. Jadi apabila bekerja sama itu akan mendapatkan nilai eh, ah, di sini untuk keterlambatan boleh 45 menit tapi tidak diperkenankan untuk menambah waktu. Oke, jadi proses penilaian itu ada 4 variabel yang menjadi penilaian absensi, evaluasi, UTS, dan UAS. Itu masing-masing 30, 20%, 20%, dan 30%. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?